tapi nggak tahu ini bahagia apa enggak. Ntar dulu, itu masalah lu, ntar dulu. Oke, kita mulai. Ketemu lagi nih sama masih Om ya, Ma. Dengan Mak Wenda Kantomo yang paling cucok di dunia. Halo. Itu kayak Barbie tahu. Iya, kayak Barbie condet ya. Mak, ngulik dong Mak sedikit tentang Mbak Im dan Paula yang mana video rekam suaranya beredar nih. Menurut Mbak Wen sendiri seperti apa sih Mak? Kita gini, kalau saya sih mau ngebahas tentang Mbak Im yang dulu kita kupas ya. Sebenarnya ini gimana perasaan Mbak Im terhadap rumah tangganya? Boleh tahu berapa umurnya Mbak Im sekarang? Coba browsing umur Mbak Im berapa? Coba Ma minta tolong nih yang ada di TikTok. Coba Siska. Coba di Google. Paula sekalian Ma. Paula sekalian. Ma pengen browsing semua pengen tahu ya tentang Mbak Imnya. Kupas dulu nih si Mbak Imnya, ya kan? Nah, ntar baru si ini ya. Ayo cepetan warga. Aduh, 44 Ma. Siapa yang 44? Kaim. Oke, Kaim ya. Kalau Pola. Oke, kita kupas ya. 37. Oke, makasih. Oke. Kita lihat tentang si Mbak Im ya, Mbak Im. Oke, kita lihat bagaimana sebenarnya perasaan dia untuk saat ini ya terhadap rumah tangganya. Kayak dia ini kayak apa ya? Kayak terhipnotis. Ya, dia merasa terhipnotis akan rumah tangganya. Yang artinya gini, dia tidak menyangka dengan covernya pasangannya yang dia pikir lembut, ngerti nggak? Yang dia pikir ya sebagai perempuan, bukan saya bilang perempuan kayak ini ya, maksudnya nggak sesuai dengan pemikiran dia, artinya terhipnotis gimana sih? Nah, terus dan dia juga berpikir gue sama dia akan bersama, otomatis akan ada cuan-cuan masuk nih, gitu loh, akan berbarengan untuk membangun rumah tangga yang benar-benar ya. Akan membangun rumah tangga yang benar-benar yang baik, dan otomatis karir makin maju bareng-bareng, cuan-cuan akan masuk. Dia berpikir seperti itu. Dia juga berpikir gue bahagia nih sama perempuan kayak gitu. Tapi ternyata apa yang dia harapin nggak sesuai. Artinya gini, ada perasaan penyesalannya dalam hati batin. Ya, Bang Imong juga merasa nyesel nih, gitu loh. Nyesalnya dalam hal apa? Jadi gini, yaitu dia kayak terhipnotis dengan covernya pasangannya, dan yang dia sudah planning, gue akan begini. Mbak ini orang yang terstruktur ya, orang terschedule gitu loh. Mbak ini memang orang yang terschedule, artinya gini, dia itu setiap punya plan dalam hidup, dia punya plan gitu kan. Nah, kalau plan ini nggak benar, dia akan plan B, plan C kayak gitu. Nah, cuman kalau menurut saya nih Mbak ini cerdas loh, artinya punya strategi dalam hidup, apalagi dalam rumah tangga ya. Nah, cuman di sini ternyata tidak sesuai. Artinya gini, apa yang dia harap pasangan dia ternyata nggak sesuai. Contohnya pasti banyak kan video-video yang si Mbak ini semangat nih bikin TikToknya ya, pasangannya kayaknya kayak nggak niat gitu loh. Jadi istri nggak chemistry lah. Nah, intinya nggak ada chemistry-nya menurut si Mbak. Itu yang buat dia rada-rada penyesalan gitu loh. Ini kayaknya nggak ada chemistry-nya. Jadi setiap mau bikin mau kerjasama dalam hal mau YouTube kayak mau apapun kayak begitu. Jadi dia ada rasa penyesalan dalam dirinya. Tapi pada endingnya Mbak Im sama Paula bisa akur demi anak-anak juga nggak sih Mak? Oke. Kedepannya rumah tangga mereka akan baik-baik. Cuman memang jujur ya, si Mbak Im ini sebenarnya tidak bisa move on
dari masa lalu dia. Jadi dia tuh nggak bisa move on. Jadi gini, yang namanya seorang ibu ini akan terus berhubungan dengan ibunya. Anak akan berhubungan terus kan sama ibunya, udah pasti ya. Sedangkan nanti dia akan apa ya? Akan duduk bersama. Kalau saya lihat dalam waktu dekat mereka akan duduk bersama. Jadi orang tua masing-masing akan turun tangan, akan duduk bersama, saling menyesali, saling ini kayak gitu. Cuma di sini Baim itu sebenarnya udah kalau udah selesai cut off. Tapi nggak bisa. Dia nggak bisa move on dari masa lalu. Dan akhirnya selalu berkaitan, akan berhubungan terus sama pasangannya dia. Gitu. Berarti isu orang ketiga itu benar. Iyalah, orang Baim yang ngerasa stres kok, sempet depresi, Baim kayak ngerasa gue nih suami kurang apa sih, sedangkan jujur nih dia tuh udah untuk kerjasama ya dengan orang pihak ketiga ini udah nyaman Baim sebenarnya, udah sangat nyaman, udah dianggap keluarga sebenarnya gitu loh. Ya cuman di sini jujur ya, Baim tuh kayak nanti ujungnya Baim tuh ngerasa gue nggak bisa move on nih dari orang ini. Gitu loh. Sedangkan dia mau cut off, bisa nggak gue cut off? Tapi nggak bisa. Dia tetap akan berurusan sama orang dari masa lalu ini, yaitu ya pasangannya. Apapun itu, entah misalnya anaknya main, tapi tiba-tiba ada percikan lagi nanti, akan berita percikan dikit itu udah pasti, itu yang buat dia kesel gitu. Itu sih kalau saya lihat. Netizen anggap Baim mirip seperti Atta Larik dalam kasus ini yang menahan apa-apa dikit-dikit anak ancamannya gitu untuk ngejauhin dari Paula. Gini loh, seorang mau pasangan, mau laki mau perempuan ya, pasangan kita berselingkuh atau pasangan kita nggak sesuai dengan keinginan kita, udah pasti marah, udah pasti nggak terima, ya kan? Nah, apakah dia memang sengaja? Kalau sengaja gini, karena memang ada kekesalan hati Baim terhadap Paula, ada kecewa terhadap gitu loh. Maksudnya gini, lu mau ngapain aja gue terima, tapi lu jangan giniin gue. Jadi gini, kayak ngerasa harga diri dia tuh nggak ada seorang laki-laki gitu loh. Udah cukup lu giniin gue, ngerti gak? Jadi ini bukan sekali dua kali kebohongan itu gitu loh. Makanya kalau ditanya apakah itu rekaman itu sengaja sama Baim, iya sengaja. Kenapa? Baim itu nanya, awal cuma tanya sekedar nanya, tapi dia udah tahu. Tapi kok ternyata jawabannya nggak sesuai. Berarti ini udah sering yang dilakukan Paula bohong? Kalau menurut saya ini sudah ketiga kalinya. 2 atau ketiga kali. Jadi 1 kali Baim udah tahu. Cuma memastikan make sure. Ternyata si Paulanya ini nggak sesuai, maksudnya bohong gitu loh. Maksudnya mengelak. Oke, keep. Kedua nanya lagi kayak gitu. Nah, jadi akhirnya dia nggak kuat nih. Nah itu kan dia kan di circle-nya dia, ya yang artinya banyak omong-omongan dari timnya dia juga gitu loh. Ya gerak-gerik tubuh kan orang tahu, apalagi dia seorang suami, hati nggak bisa bohong, iya kan? Berasa. Nah di situ akhirnya dia mengajukan ke pengadilan, kan mesti ada ini bukti. Pengadilan itu nggak butuh bacot, pengadilan itu butuh bukti. Nah jadi kalau dibilang apakah itu sengaja, apakah itu ngejebak? Nggak ngejebak kalau menurut saya. Untuk syarat ke pengadilan itu. Kalau dari Baim sendiri memang sempat dengar itu justru katanya Baim juga ada orang ketiganya. Oke, kita cek ya. Ini kita versi Baim ya, kita versi Baimnya ya. Apakah Baim ada orang ketiga? Gini loh, Baim ini memang dia orangnya cepet akrab sama orang, ya cepet akrab sama orang, cepet deket sama orang. Tapi kalau kita bicara apakah dia pihak ketiga, menurut saya tidak. Dia pihak ketiga enggak. Karena dia udah capek, udah kenyang masa lalunya dia, ya waktu dia semasa jomblonya dia atau dia pacaran gue ganti, dia tuh udah puas. Jadi pada saat dia benar-benar siap untuk menikah, ya itu dia lepaskan untuk hal-hal kayak gitu loh. Itu sih. Tapi kira-kira ada nggak sih di sini ada yang diuntungkan atau dirugikan gitu dari permasalahan ini gitu? Kasus ini apakah Baim diuntungkan? Paula. Gini, kalau awalnya saya melihat ya,
Yang dirugikan ini Baim. Ya, tapi nanti yang orang akan berbalik menilai Baim yang benar. Orang akan menilai Baim yang ini, karena kan orang kan berpikir Baim ini karena dia punya konten kreator, artis, jadi apa suka di-upload atau suka di show off gitu kan. Tapi dan orang melihatnya ke pasangannya yang benar. Tapi nanti akan berbalik itu semua, gitu loh, akan berbalik semua. Jadi apa yang dilakukan Baim ini, apa yang dia lakukan itu memang berkorban buat keluarganya. Dia memang untuk anak-anaknya, dia perjuangkan buat anak-anaknya. Bukan berarti dia menjelekkan seorang ibu, tidak. Sebenarnya tujuan Baim bukan untuk menjelekkan ibu. Tujuan dia, makanya dia kayak di pengadilan itu dia harus ada bukti. Dan ternyata kan sudah diputuskan cerai. Ternyata kan di pihak sana nggak terima, dibilang ibu durhaka apa-apalah, itu istri durhaka kan. Nah akhirnya keluarlah itu, gitu loh. Karena gini loh, Baim ini orang kan berpikir dia butuh validasi, ya butuh ini. Sebenarnya untuk kasus ini ya nggak butuh dia. Tapi memang selama ini orang image-nya itu jelek, apalagi dia pelit lah atau apa. Nah di sini dia kasih tahu ke netizen atau ke warga-warga. Artinya gini, ini loh realitanya, ini loh seperti ini loh, kayak gitu. Itu sih kalau menurut gue ya. Nah, berarti bisa dikatakan di sini siapa sih yang lebih tertekan, Baim apa Paula dalam hal ini? Sama-sama tertekan. Yang satu tertekan karena dia akhirnya jauh dari anak, akhirnya jadi kayak galau berat. Kalau Baim tertekannya cuma karena gini, awalnya ya dia sakit hati lah. Orang kan memihak pihak sana. Orang nggak tahu bahwa dia yang lebih sakit gitu loh. Itu sih. Kalau ngelihat anak-anak yang katanya tidak mau sama ibunya, itu kan juga sempat ada yang mau ketemu mama katanya nggak mau atau gimana gitu. Baim yang melarang. Ya, Baim yang melarang. Untuk jadi gini, Baim mengizinkan anak-anaknya tapi memang tidak terlalu setiap hari, memang ada batasan. Dikarenakan karena kan kemarin ini masih ada kasus untuk pengadilan itu loh, proses pengadilannya. Jadi dia nggak mau jadi seakan-akan bahwa gue yang banyak larang, terus anaknya lebih memihak ke ibunya, kayak gitu. Itu aja sih, untuk pembatasan itu aja. Tapi setelah kasus ini, setelah mereka memang benar-benar diputuskan cerai, saya rasa Baim fine-fine aja, nggak masalah. Jadi sudah tidak ada lagi larangan untuk bertemu dengan Paula? Enggak, tapi memang pasti ada batasan yang Baim kasih. Artinya gini, entar dari jam berapa ke jam berapa atau hari apa, itu kan hal wajar ya. Karena kan disesuaikan dengan jam sekolahnya anaknya, gitu loh. Itu aja sih. Nah, apa sih pesan semesta dari permasalahan Baim dan Paula? Pesan. Jangan mencari pembenaran, oke? Jangan merasa saling benar. Jangan saling gue yang benar. Setiap pasangan itu pasti ada khilaf dan salah. Udah, sekarang saling menunduk, sama-sama duduk bersama, sama-sama saling memaafkan. Kalau memang udah tidak bisa bersatu lagi, ya sudah. The past is the past. Tapi yang lalu ya sudah berlalu. Fokus ke anak aja sudah. Jangan saling menjelekkan, jangan saling. Tapi kalau menurut saya, kedepannya Baim akan pasti tidak akan bisa lepas dari masa lalu. Jadi ini akan dikait-kaitkan terus nanti. Lihat aja. Oke, Mak. Terima kasih banget ya, Mak ya.